biaya operasional naik, apakah budget marketing Anda harus potong, atau apa yang harus Anda lakukan supaya bisnis Anda terus berkembang? Itu yang bakal saya bahas dalam episode kali ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ryan Kusumyono dari Tofi Dev, dan kita bakal bahas sesuatu yang sangat-sangat penting di era saat ini. Oke, saya baru baca berita, dibilangnya infonya begini. Inflasi di Indonesia mencapai angka tertinggi di dalam 5 tahun terakhir. Biaya bahan baku, energi, dan upah terus lonjak membuat bisnis kesulitan untuk menjaga stabilitas. Nah, menurut riset terbaru, 68% bisnis di Indonesia mengaku harus memangkas biaya operasional termasuk anggaran pemasaran mereka untuk bisa bertahan. Nah, tapi pertanyaannya adalah begini, apakah kalau kita memotong biaya marketing akan menjadi solusi? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemasar atau pemilik bisnis menyikapi kejadian yang ada di dalam keadaan kita saat ini? Ini yang jadi menarik, betul-betul. Jadi kalau kita ngomongin tentang biaya marketing, saya ingat pada saat waktu kita mulai pandemi, ada yang masih ingat masa-masa itu 2020, 2021? Apa yang dilakukan oleh banyak bisnis? Iya, mereka memangkas biaya marketingnya mereka. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada beberapa perusahaan yang terhubungan saya, mereka malah menaikkan budget marketingnya. Kenapa? Mereka bilang bahwa ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk menaikkan budget marketing, karena di mana-mana semua lagi stop biaya marketing mereka. Jadi hasil pemasaran yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, di situ saya mulai berpikir, apakah marketing memberikan dampak ke dalam bisnis atau tidak? Apakah kita perlu menggunakan marketing atau tidak? Dalam perjalanannya dalam 3-4 tahun terakhir, saya mulai mengerti kenapa mereka yang fokus dalam marketing mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Karena sederhananya begini, pada saat kita punya bisnis, pada saat kita ingin meningkatkan penjualan, salah satu yang diperlukan untuk penjualannya naik adalah yang tahu tentang bisnis kita perlu lebih banyak. Ini sebabnya kenapa banyak brand besar di dunia mereka mengeluarkan budget marketing yang luar biasa besar hanya untuk memastikan bahwa mereka dikenal. Mereka menjadi satu brand yang dipanggil pada saat orang mengingat sesuatu tentang produknya mereka. Baik itu minuman ringan, baik itu pakaian. Mereka sponsor banyak event yang sesuai dengan kategorinya mereka. Goalsnya cuma satu, adalah supaya brand recall. Mereka calon pelanggan bisa mengingat kembali apa yang mereka ingat. Tapi tentu saja nggak semua bisnis punya luxury untuk melakukan hal tersebut. Di tempatnya saya, setidaknya di Tofi Dev sendiri kita punya budget yang terbatas untuk melakukan marketing. Tapi kita mulai mengerti bahwa marketing dibutuhkan untuk membangun awareness. Nah, jadi gimana caranya? Apa yang kita lakukan supaya budget marketingnya kita bisa lebih maksimal? Satu hal yang perlu saya clarify, bahwa budget marketing pada akhirnya mereka akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau ada yang bilang budget marketingnya harus lebih rendah, berarti ada yang salah dalam marketingnya. Karena budget marketing pasti akan lebih tinggi. Kalau bisnis kita mau bertumbuh, budget marketing kita pasti bertumbuh. Karena budget marketing dengan bisnis seiringan bertumbuh. Walaupun gak gampang untuk melakukannya. Artinya begini, kalau misalnya bisnis kita 10, kita mengeluarkan budget marketing 1. Kalau budget marketingnya 10, bisnisnya jadi 100 atau tidak? Biasanya belum tentu. Kalau misalnya kita keluarnya 100, apakah bisnisnya jadi 1000? Enggak juga. Tapi kalau bisnisnya kita keluarnya 1, bisnisnya udah pasti gak bakalan 1000. Apa yang kita keluarkan dalam budget marketing akan berdampak langsung dengan hasil bisnis yang kita akan dapatkan. Nah, kalau gitu gimana cara kita menyikapinya? Jadi yang pertama, kita tahu bahwa marketing budget tidak akan ditekan. Budget marketing akan terus bertumbuh. Oleh karena itu, Anda perlu mengukur hal yang tepat untuk bisnisnya Anda. Saya belajar dari satu orang namanya Dan S. Kennedy. Dia bilang begini, the one who can spend the most, mereka yang bisa mengeluarkan budget marketing paling besar untuk mendapatkan pelanggan yang paling banyak, mereka yang menang. Artinya apa? Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harus bisa mengukur satu terms yang banyak digunakan oleh para marketer, namanya adalah CAC. Apa itu CAC? Customer Acquisition Cost. Biaya untuk mendapatkan pelanggan. Anda harus mengerti CAC dari bisnisnya Anda.
berapa biaya yang Anda keluarkan untuk melakukan pelanggan. Kenapa? Karena begitu pelanggan datang ke tempat bisnisnya Anda, mungkin biaya untuk melakukan pelanggan ini lebih tinggi atau mahal atau berkali-kali lipat dari harga produk yang Anda jual. Bisa terjadi, bisa banget. Tapi pelanggan ini bisa membeli produk Anda berkali-kali lipat juga di kemudian hari. Tugasnya Anda sebagai pemasaran adalah Anda harus mengerti CAC dari bisnisnya Anda. Berapa biayanya? Nah, setelah Anda mengetahui CAC-nya, apa yang bisa Anda lakukan berikutnya? Ya, Anda gunakan channel yang tepat untuk pemasaran bisnisnya Anda. Kita punya banyak channel saat ini. Saat ini nggak ada adalah saat terbaik untuk melakukan marketing dari sepanjang zaman yang kita bisa lewati. Kenapa? Kalau Anda bayangkan channel marketing sebelumnya, sebelum ada era internet, Anda terbatas untuk di lokasi, daerah sekitar Anda. Anda punya tempat di Anda punya tempat di pasar, di ruko, di mall, ya daerah sekitar areanya Anda. Anda menggunakan iklan koran. Iklan koran bukan biaya yang paling murah. Untuk kebanyakan bisnis, iklan koran biayanya mahal. Lalu Anda bisa menggunakan radio, Anda menggunakan televisi. Kesamaan dari semua metode ini adalah biayanya relatif lebih mahal. Kita masuk di era yang baru. Kita masuk era internet. Ada YouTube, Instagram, TikTok, website, email. Semua biayanya butuh biaya tapi relatif jauh lebih murah. Nah, tugasnya Anda adalah sebagai pemilik bisnis, Anda mencari channel yang paling tepat untuk bisnisnya Anda. Menurut saya, apa yang paling bagus untuk saya ini, saya paling suka menggunakan iklan. Kenapa? Karena dengan menggunakan iklan, kita bisa mengukur secara langsung biaya untuk mendapatkan pelanggannya. Artinya gini, kalau kita mengeluarkan biaya 100 juta di Meta, Anda bisa mengukur dari 100 juta yang kita keluarkan, kita dapat berapa pelanggan. Angkanya bisa terlihat secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling saya suka setelah ads adalah menggunakan satu strategi namanya SEO atau Search Engine Optimization. Kenapa? Karena ini orang yang datang ke dalam bisnisnya kita secara reguler akan kembali lagi ke dalam bisnisnya kita secara stabil. Bulan ini kita mendapatkan 100.000 pelanggan ke website kita, bulan depan ya kurang lebih 100.000 juga. Bisa naik, bisa turun, tapi kurang lebihnya di situ. Kalau kita perbedaannya dengan menggunakan iklan adalah kalau kita mengeluarkan 100 juta per bulan di iklan, bulan depan kita nggak mengeluarkan banyak iklan, maka semua traffic kita akan hilang. Anda harus bisa mengukur. SEO akan menjadi tantangan karena SEO tidak bisa diukur secara langsung dari cost, dari biayanya dengan hasilnya. Ini ada perbedaan perhitungan yang bisa kita ukur di kemudian hari. Jadi salah satu tugasnya adalah marketing dengan marketing budget. Nah, salah satu cara untuk menekan biaya marketing Anda, kalau Anda ingin mendapatkan hasil lebih maksimal, salah satu cara yang banyak pemasar tidak lakukan adalah satu strategi yang namanya retargeting. Apa maksud retargeting? Pernah nggak Anda masuk ke satu e-commerce, lalu Anda masuk ke tempat lain, ke website lain, lalu Anda lihat iklan yang sama dengan apa yang Anda cari di e-commerce tersebut? Bukan berarti Anda dapat wangsit, dapat ilham atau universe mengerti Anda lagi lihat produk ini, Anda dikasih produk ini. Bukan. Itu adalah satu strategi yang namanya retargeting. Strategi ini dibuat secara spesifik untuk marketer untuk bisa menarikkan kembali orang-orang yang sudah tertarik dengan produk mereka. Jadi kalau Anda belum menggunakan strategi retargeting, maka Anda kehilangan banyak hal dalam bisnisnya Anda. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita perlu lakukan. Jadi satu tadi, Anda harus mengerti CAC dari bisnisnya Anda. Yang kedua, Anda gunakan iklan untuk mengukur dan Anda bisa scale budget marketingnya Anda. Yang ketiga, Anda menggunakan organic traffic seperti SEO. Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan atau mengukur keefektifan budgetnya kita? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda perlu mengukur audit anggaran dari marketing Anda. Anda hitung berapa biaya marketing yang Anda keluarkan. Hal ini termasuk biaya iklan, biaya tim, biaya platform, dan segala macam. Anda lihat performa dari masing-masing channel yang Anda gunakan. Baik itu organik, baik itu ads, baik itu social media, konten. Dan Anda ambil rata-rata dari setiap platform tersebut, berapa angkanya. Anda harus tahu angkanya terlebih dahulu. Nah, setelah Anda mengetahui angkanya dan Anda suka dengan angkanya, Anda bisa expanding
dengan target yang lain. Karena begitu Anda mengetahui CAC dari bisnisnya Anda, misalnya Anda mengetahui CAC-nya adalah Rp100.000, biaya untuk mendapatkan pelanggan adalah Rp100.000. Untuk mendapatkan 1.000 pelanggan, maka budget marketing yang Anda butuhkan adalah 100 juta rupiah. 1000 kali 100.000, 100 juta rupiah. Akan sangat sulit untuk meminta Anda mendapatkan 1.000 pelanggan kalau budget marketingnya hanya 10 juta. Karena kalau Anda punya 10 juta rupiah untuk budget marketing, maka Anda hanya mendapatkan 100 pelanggan baru. Oke. Semakin banyak angkanya, semakin besar angkanya, Anda akan semakin untung dalam bisnisnya Anda. Oke. Semoga ini memberikan inspirasi untuk Anda untuk mengambil langkah apa yang Anda bisa lakukan untuk bisnisnya Anda bertumbuh menggunakan budget marketing yang ada. Oke, sekali lagi budget marketing bukan budget marketing ditekan, tapi budget marketing harus lebih besar untuk memastikan bisnis Anda bisa bertumbuh berkali-kali lipat. Untuk Anda yang ingin mendapatkan insight gimana caranya menggunakan budget marketing yang tepat, Anda bisa mengatur jadwal konsultasi dengan saya dan tim. Anda bisa menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke, dan jangan lupa untuk follow untuk mendapatkan insight mengenai digital marketing, tips, data, trik, strategi untuk bisnisnya Anda. Sekian dulu untuk episode kali ini, kita akan bertemu lagi di episode yang lainnya.